dipengaruhi oleh situasi-situasi yang ditimbulkan oleh koruptor. Nah, di sini kan pemuda ini dimanfaatkan sekali oleh koruptor dengan ada isu seperti di sini dan coba mengadu, dan pemuda itu yang selalu tampil di depan. Kita lihat demo di mana-mana itu pemuda, semua pemuda yang ada di depan. Tapi kalau pemuda ini dana otsus ini dipergunakan sebaik mungkin dan pemuda ini mendapatkan hak-hak mereka, ya mereka bisa sekolah dengan baik, bisa menempatkan pendidikan sampai jenjang yang tinggi, saya kira mereka akan bersyukur dan mereka akan mengamankan diri mereka, negara ini, daerah ini, karena mereka dapat menikmati itu. Ya, kami ini bisa bersyukur mungkin ya, dari sekian pemuda, saya bisa ada di sini, bisa menikmati sedikit apa yang ada. Tapi saudara-saudara saya pemuda yang lain, yang hari ini tidak bisa menikmati pendidikan dengan baik, ya, mereka tidak bisa menikmati teknologi dengan baik. Akar permasalahannya ada tadi yang telah dijelaskan sama Pak Mare. Korupsi ini menyebabkan hak-hak pemuda ini hilang semua. Sejauh ini langkah konkret apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari pemuda peduli rakyat Papua untuk bagaimana paling tidak meminimalisir kondisi yang ada ini dengan keterlibatan pemuda sendiri? Ya, di sini kan ada beberapa organisasi pemuda, nah, seperti KNPI dan sebagainya. Yang saya lihat, ya mereka sudah melakukan langkah-langkah ke sana untuk bisa menghimpun pemuda, ya, dengan membuat kegiatan-kegiatan yang positif, itu baik, ya. Tapi kita pemuda ini harus bangkit hari ini dan membahas korupsi yang ada sekarang. Gitu. Kalau tidak, saya rasa generasi muda ini juga akan dibunuh, begitu. Itu jumlah yang bukan sedikit. 4 triliun itu jumlah yang cukup banyak. Ya. Baik, saya ke Bung Kaleb. Bung, ini sebagai Ketua Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat ini, selama ini teman-teman, apa yang sudah teman-teman buat untuk paling tidak ikut menekan jalannya korupsi di Papua ini? Ya, oke, terima kasih. Kami dari Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat sudah mulai dari tahun 2008. Kebetulan karena kasus juga dia mulai pecah mulai dari tahun 2010-2011 itu sudah pecah. Kami sudah melakukan gerakan-gerakan melalui demonstrasi-demonstrasi untuk berusaha mempengaruhi arah kebijakan hukum atau arah hukum untuk mempercepat proses menyelesaikan persoalan korupsi ini. Yang saya lihat di Papua pada hari ini, bahwa orang demo Papua Merdeka atau orang demo korupsi itu resikonya sama. Wah, ini memang betul-betul ada sebuah korporasi kejahatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang ada di Papua sendiri untuk melindungi oknum-oknum di lembaga-lembaga negara yang ada di Papua, berusaha untuk melindungi para pejabat-pejabat korup yang ada di pemerintah Provinsi Papua. Saya mungkin lebih kepada dampak daripada korupsi yang ada di Papua. Pertama, dampak yang ada di Papua hari ini tidak adanya pembangunan. Sedang kita tahu bahwa nominal otonomi khusus itu begitu besar, nominal finansialnya. Terus menimbulkan rasa ketidakpercayaan rakyat kepada negara. Akhirnya lahirlah pemberontakan-pemberontakan dan terus berjalan. Seperti begitu. Pemberontakan di Papua ini kan ada dua hal. Pertama, pemberontakan yang terjadi karena tidak ada pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Kedua, pemberontakan yang terjadi karena diprovokasi oleh oknum-oknum pejabat korup yang ada. Dan kami mahasiswa pada hari ini dan juga pemuda mengharapkan bahwa pemerintah dalam arti lembaga penegakan hukum lebih menyeriusi persoalan ini. Artinya bahwa ini bukan hanya sebatas isu, tapi ini betul bahwa ada dokumen, ada data audit BPKRI, iya kan, yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah, begitu. Dan ini bagian-bagian penting yang harus pemerintah melakukan untuk ini bagian daripada bagaimana mengembalikan rasa percaya masyarakat Papua kepada negara. Dan saya rasa kalau hal ini mampu diselesaikan oleh pemerintah, mengembalikan rasa percaya itu pertama. Kedua, dinamika yang hari ini terjadi bahwa begitu banyak, hampir 80% pemuda dan mahasiswa ini lebih fokus kepada hal-hal yang tidak berdampak kepada pembangunan, lebih kepada hal-hal yang memberontak atau membangkang lawan negara dan lain-lain. Ini karena pertama tadi, tidak adanya pembangunan dirasakan oleh mahasiswa itu tersendiri, mungkin hak-hak dia dalam pendidikan dan juga kesehatan tidak dirasakan, sedangkan sudah diatur jelas di dalam amanat Undang-Undang 21 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Terus ada kelompok-kelompok yang keterbatasan,
kelompok-kelompok mahasiswa yang keterbatasan sumber daya manusianya, terus dia lebih mudah untuk diprovokasi oleh pihak-pihak lain. Akhirnya ya dari dulu sampai hari ini kan gerakannya sama, tidak pernah ada hal yang berbeda. Menjadi tanggung jawab seperti besar begitu, tanggung jawab besar. Baik. Kita juga sudah hampir 2 bulan ini kita continue. Kita dorong kasus ini melalui advokasi, melalui demonstrasi-demonstrasi yang besar, mulai dari sini, dari di Jayapura, melalui media-media. Hanya tangkapnya itu belum tanggap respon dari lembaga-lembaga hukum ini kan sejauh ini masih sebatas diskusi-diskusi jalanan saja, belum ada tindakan-tindakan konkret. Diskusi jalanan. Sedangkan bagi saya pada hari ini saya bisa mengklaim bahwa hari ini Papua warning. Ada dalam kondisi-kondisi yang kalau pemerintah tidak serius ini darurat, siaga korupsi. Seperti begitu. Baik, saudara penonton di rumah, kami juga ingatkan bahwa bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam dialog malam hari ini bisa bergabung melalui nomor telepon 0967 533 335. Sekali lagi 0967 533 335. Saya ke Pak Mare. Pak Mare, ini saya pegang sedikit catatan. Ini ada terbitan beberapa majalah di Indonesia bahwa Kejaksaan Agung dinilai pelihara korupsi di Papua, kemudian ya darurat korupsi di Papua karena KPK dianggap dapat ancaman separatis. Tapi sebelum menjawab ini ada telepon yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Iya. Iya, selamat malam, dengan Bapak siapa, dari mana ini? Dengan Bapak Andres Samakori di Polimas. Silakan Pak Andres. Iya Pak, ini saya mau bertanya terkait dengan topik kita di malam hari ini, itu tentang pemerintahan dan korupsi di Papua. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira beberapa waktu lalu itu ada isu kasus mengenai dana otsus Papua senilai 6,7 triliun yang sempat ada dikeluarkan oleh salah satu media televisi, dan banyak orang di Papua mempertanyakan hal ini sampai sekarang belum jelas itu. Ya. Jadi saya ingin tanyakan kepada ketiga bapak narasumber kita, mungkin bisa ditanggapi terkait dengan jumlah dana 6,7 triliun yang belum sampai saat ini belum diselesaikan atau diungkap temuannya. Seperti itu. Itu kasus apa itu Bapak? Saya terima kasih. Pak Andres? Iya Pak. Itu kasus apa itu? Dana otsus yang hilang. Oh, ya. Sekitar 6,7 triliun. Baik. Kira-kira berapa bulan lalu ya? Iya. Atau tahun kemarin itu ada disinggung di salah satu media. Baik. Televisi. Ya. Itu aja Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Samakori dari Polimak ini. Mungkin bisa dijelaskan karena kita bukan hanya 6,7 tapi juga 4T yang tadi sudah disinggung ini belum sampai saat ini belum ditindaklanjuti ini. Baik. Terima kasih Bapak Samakori dari Polimak. Ya, jadi isu berkembang di mana-mana dan kita juga baca di media dan sebagainya. Tetapi mungkin saya mengajak kita pada malam hari ini untuk lebih fokus pada data yang valid atau yang akurat, yaitu lembaga yang ditugasi oleh negara ini untuk mempresentasikan hasil audit yang disampaikan. Dan pada malam hari ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia itu berdasarkan audit yang dikeluarkan tanggal 4 April 2011 yang lalu, itu terjadi temuan dana otonomi khusus yang dikorup oleh oknum pejabat di kantor gubernur itu senilai 4 triliun 112 miliar lebih. Jadi kalau 6,7 saya sendiri kurang paham itu dari mana. Tapi yang saya tahu, data di tangan saya adalah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia senilai 4 triliun 112 miliar lebih itu. Mungkin itu, sehingga justru yang kita harapkan informasi-informasi seperti ini itu dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Papua, atau kepada Kejaksaan Tinggi Papua,
untuk supaya bisa disikapi dan ditindaklanjuti. Tadi kita dengar sama-sama bahwa ini korupsi ini sudah sangat kritis, sudah sangat luar biasa di penghujung ini, karena kematian terjadi di mana-mana, di lembah-lembah, di gunung-gunung, di aliran sungai, daerah aliran sungai, di pesisir. Orang Papua ini hari ini mereka mati karena tidak ada pelayanan kesehatan. Mereka menjadi bodoh, buta huruf karena tidak dapat pelayanan pendidikan. Mengapa demikian? Karena duitnya ini dikorup, dirampok. Nah, oleh sebab itu kita ini sebagai forum PNS Papua berkewajiban untuk bagaimana melakukan pengawasan kontrol terhadap kinerja pejabat yang ada di Provinsi Papua ini dari semua jenjang. Pada saat forum ini kita dirikan di tahun 2000 yang lalu, itu forum ini sudah berkomitmen untuk mengawal setiap pegawai negeri sipil Papua tidak boleh berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Kita terima telepon dulu sebelum dilanjutkan. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Ferry. Selamat malam. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Pak Ohe dari Waena. Silakan Pak Ohe. Selamat malam Pak Kamari yang tercinta. Malam. Saya masih ingat kata ini dan saya masih wartawan sampai hari ini masih berteriak soal korupsi dan korupsi di lingkungan aparat pemerintah di Provinsi Papua. Ya, terima kasih kakak, pertamanya. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa gerakan menjaga jalan ini apakah kakak sendiri ataukah memang kelompok-kelompok lain? Karena bagi saya diskusi semacam ini perlu kita bangun tidak hanya lewat media, tetapi kita butuh dukungan media. Kita butuh kelompok-kelompok diskusi untuk memasarkan pikiran-pikiran yang bagus ini. Karena nyata, memang korupsi memang sementara terjadi di tanah ini. Dan itu terjadi di depan mata kita. Reformasi birokrasi yang orang teriak selama ini ternyata bukan birokrasinya yang dirubah, tetapi korupsinya yang semakin menjadi. Jadi korupsinya yang dirubah. Satu hal yang saya bilang, kadang saya jalan di beberapa perumahan tenda di kota Jayapura yang kecil ini, ada pimpinan-pimpinan SKPD yang dengan saya pikir dengan sangat sombong, rumah dia bangun dengan 3 lantai, 4 lantai, dengan uang apa dia bangun? Tapi saya pikir ini luput dari BPK. Dan saya mau kasih tahu, kalau bicara soal korupsi di sini, teman-teman saya, senior-senior saya di DPRD Papua, mereka juga berjalan, tetapi ya juga mereka tahu bahwa ada terjadi korupsi, mereka turun monitoring, mereka lakukan pengawasan, tetapi ketika mereka temukan bahwa janggalan di lapangan, mereka tidak tindak lanjut. Karena apa? Karena setiap pembahasan anggaran akan ada bargaining politik, dan situlah mereka menimbulkan namanya korupsi di tanah Papua. Saya pikir yang terakhir, saya minta dukungan media sangat aktif terhadap program pemberantasan korupsi di tanah Papua. Dan saya pikir tanpa media kita akan terlihat seperti di hutan belantara. Terima kasih, selamat malam, sukses buat TVRI. Kita maju terus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ohe dari Waena. Ini Pak Ohe ini sependapat dengan teman-teman yang hadir pada malam hari ini untuk bagaimana tidak hanya kita berbicara seperti diskusi malam ini, tapi harus dikembangkan dalam diskusi yang lebih luas ya. Ya, mungkin bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Ohe. Saya mau memberikan sedikit statement kepada kita